Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ahmad Muthohar, Syifa Nur Maulida, Khairul Saadah, dan Ayu Lestari akan mempresentasikan mengenai formulasi pangan untuk atlet, yaitu pembuatan snack bar sebagai makanan tambahan olahraga sebagai sumber tinggi kalori. Olahraga merupakan bagian dari aktivitas fisik sehari-hari yang sangat penting dan dijadikan kebutuhan bagi manusia. Kurangnya stamina dan daya tahan tubuh menjadi permasalahan utama dalam dunia olahraga, sehingga atlet menjadi mudah kelelahan dan pemulihan tubuh yang lambat karena konsumsi gizi yang kurang. Maka dari itu perlu dilakukan olahan pangan dengan sumber energi yang tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan harian atlet. Snack yang dibutuhkan oleh atlet sebesar 10% dari kebutuhan harian atlet dalam bentuk snack bar agar dapat memudahkan atlet saat sebelum melakukan pra pertandingan. Salah satu bahan pangan yang dapat digunakan dalam pembuatan snack bar yaitu mengandung kalori tinggi, yaitu tepung kacang hijau. Karena tepung kacang hijau per 100 gram mengandung kalori 364 kilokalori, protein 4,5 gram, dan lemak 1, gram. Di mana untuk pengoptimalannya yaitu pemberian makanan kecil atau selingan diberikan pada waktu 2-3 jam dan mempunyai prinsip makanan yang mengandung tinggi untuk memakan waktu yang lebih. Oleh karena itu, menggunakan olahan pangan berbasis kacang hijau sampai saat ini masih sangat kurang, karena pengolahan kacang hijau biasanya diolah secara tradisional dan baru dimanfaatkan seperti bubur kacang hijau, puding, dan isian bakpia. Langkah yang selanjutnya yaitu mengenai prosedur pembuatan dari snack bar. Pada tahap yang pertama itu pencampuran pertama, itu antara margarin, pure pisang, madu, dan telur. Kemudian untuk pencampuran yang kedua itu ada tepung kacang hijau, tepung jagung, biji labu, kurma, biji bunga matahari, gandum, dan whey. Kemudian kedua pencampuran tersebut dicampur kembali sampai teraduk rata. Setelah rata dimasukkan Rice Krispie ke dalam baskom, kemudian dioleskan margarin ke loyang brownies yang akan digunakan dan ditaburkan tepung terigu ke dalam loyang hingga merata. Selanjutnya yaitu ditimbang, kemudian ditaruh loyang brownies di atas timbangan dan tarakan timbangan, lalu dimasukkan bahan-bahan yang sudah dicampurkan tadi ke dalam loyang. Sebelum itu dipanaskan dulu oven hingga mencapai suhu 130 derajat Celcius. Setelah itu, masukkan loyang yang tadi ke dalam oven. Pada tahap pengovenan, dilakukan pengovenan selama 2 jam. Setelah 2 jam, maka snack bar akan dikeluarkan dan ditunggu hingga dingin, kemudian dipotong dengan berat 60 gram. Lalu, balurkan ke dalam coklat hingga berat menjadi 65 gram dan disajikan dengan suhu yang sejuk. Berdasarkan hasil tabel di atas, energi total tertinggi terdapat pada formulasi F1 yaitu sebesar 466,14 kilokalori, sedangkan energi total terendah terdapat pada formulasi F2 yaitu sebesar 454,30 kilokalori. Namun hasil uji statistik menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara F0 dengan F1, F0 dengan F2, dan F1 dengan F2.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa energi total pada ketiga formulasi tidak berbeda secara signifikan. Baik, setelah proses pembuatan snack bar-nya sendiri, selanjutnya yaitu ada analisis kadar proksimat, di mana untuk mengetahui kandungan proksimat yang terkandung di dalam berbagai jenis snack bar yang telah diformulasikan tersebut. Yang pertama ada analisis karbohidrat, di mana dari perlakuan formulasi F2 itu memiliki kandungan karbohidrat terendah. Kemudian untuk formulasi kontrolnya sendiri itu memiliki kandungan karbohidrat yang tertinggi. Nah, dari hal tersebut itu dapat diketahui bahwa peningkatan kadar karbohidrat pada formulasi snack bar itu dapat disebabkan oleh kandungan pati. Jadi pati jagung yang digunakan itu sebagai bahan dalam formulasi itu memiliki kadar pati yang lebih tinggi dibandingkan dengan tepung kacang hijaunya. Selanjutnya yaitu analisis kadar protein, di mana protein sendiri itu merupakan zat gizi penghasil energi yang tidak berperan sebagai sumber energi, tetapi berfungsi untuk menggantikan jaringan dan sel tubuh yang rusak. Atlet sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sumber protein yang berasal dari sumber nabati ataupun hewani. Nah, untuk kebutuhan dari protein antara atlet sendiri itu sangat bervariasi, tergantung dari aktivitas si atlet tersebut. Kemudian menurut AKG bahwa seseorang itu membutuhkan 1 gram protein per kilogram berat badan. Namun untuk atlet sendiri itu ternyata membutuhkan protein yang lebih banyak. Kemudian hasil analisis sendiri yaitu formulasi F0 memiliki kandungan protein yang terendah, kemudian formulasi F2 itu memiliki kandungan protein yang tertinggi, di mana formulasi F0 itu memiliki kadar protein yang rendah karena disebabkan oleh pemasakan dengan suhu tinggi, kemudian dalam kurun waktu yang lama. Nah, hal tersebut juga didukung oleh penelitian dari Julia 2019 bahwa perubahan dari kadar protein tersebut yaitu bergantung pada waktu, kemudian proses pemasakan dan kondisi suhunya. Kemudian ada penambahan kuning telur pada adonan itu dapat meningkatkan kadar protein. Namun penambahan ini hanya mendapatkan tekstur yang diinginkan. Untuk selanjutnya yaitu analisis kadar lemak, di mana lemak sendiri itu merupakan sumber energi yang paling tinggi. Namun bagi para atlet itu ternyata tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi lemak yang berlebih. Nah, kenapa atlet disarankan untuk tidak mengkonsumsi lemak secara berlebihan? Itu tujuannya agar penggantian glikogen otot dan hati itu dapat berjalan dengan lancar. Kemudian konsumsi lemak yang berlebihan itu dapat menyebabkan pengosongan lambung menjadi lambat, sehingga menyebabkan perasaan kenyang dan penuh yang pada akhirnya itu dapat mengurangi asupan karbohidrat yang cukup. Kemudian ada formulasinya sendiri, yaitu ternyata formulasi F0 itu memiliki kandungan lemak terendah, kemudian formulasi F1 itu memiliki kandungan lemak tertinggi. Nah, pengolesan margarin dalam loyang itu yang tidak merata antara formulasi F0 dan F1 itu menyebabkan ketidakseimbangan dalam kandungan lemak dan peningkatan kandungan lemak dalam produk snack bar. Berarti seharusnya penambahan dari pengolesan margarin itu harus diperhatikan. Untuk selanjutnya yaitu ada analisis kadar air, di mana hasilnya dari formulasi F0 itu memiliki kandungan kadar air terendah. Kemudian formulasi lainnya itu memiliki kandungan kadar air yang lebih tinggi. Nah, kandungan kadar air yang tinggi itu dalam suatu produk disebabkan karena ketidaksempurnaan dalam proses pemanggangan. Kemudian tingginya kadar air dalam suatu bahan seperti tepung, kemudian kacang hijau itu juga mempengaruhi dari tingginya kadar air suatu produk. Kemudian ada analisis kadar abu, di mana
formulasi F0 itu memiliki kandungan kadar abu terendah, sementara formulasi lain itu memiliki kandungan kadar abu yang lebih tinggi. Namun untuk formulasi F2 itu memiliki kandungan kadar abu yang lebih tinggi dari yang lain. Kemudian penurunan kadar abu itu disebabkan oleh penggunaan air dalam proses pengolahan yang dapat mempengaruhi ketersediaan mineral, karena mineral itu akan terlarut dari dalam air. Kemudian penurunan kadar abu juga disebabkan oleh sumber bahan baku yang digunakan. Selanjutnya untuk analisis sensori, yang pertama ada analisis warna. Dari hasil uji organoleptik, jika dilihat dari parameter warna yang paling disukai oleh panelis, yaitu pada formulasi F2 dengan nilai rata-rata sebesar 3,90 dan standar deviasinya 0,568. Dan untuk penilaian warna yang paling tidak disukai adalah formulasi F0 dengan nilai rata-rata sebesar 2,10 dan standar deviasinya 1,101. Kemudian untuk parameter tekstur yang paling disukai panelis adalah pada formulasi 1 atau F1 dengan nilai rata-rata sebesar 4,40 dan standar deviasinya 0,699. Sedangkan parameter tekstur yang terendah atau paling tidak disukai yaitu pada formulasi 0 dengan nilai rata-rata sebesar 3,50 dan standar deviasinya 0,972. Kemudian ada parameter aroma. Dari hasil nilai tertinggi atau yang paling disukai yaitu pada formulasi 2 atau F2 dengan nilai rata-rata 4,30 dan standar deviasinya 0,949. Sedangkan pada aroma yang paling tidak disukai adalah formulasi 0 dengan nilai rata-rata sebesar 2,60 dan standar deviasi 0,966. Kemudian ada parameter rasa. Untuk parameter rasa yang paling disukai adalah formulasi 2 dengan nilai rata-rata sebesar 4,60 dan standar deviasinya 0,516. Sementara parameter yang paling tidak disukai adalah F0 dengan nilai rata-rata sebesar 2,50 dan standar deviasinya 0,850. Selanjutnya untuk analisis sensori pada parameter keseluruhan, pada parameter keseluruhan yang paling disukai panelis adalah F2 dengan nilai rata-rata tertinggi 4,20 dan standar deviasinya 0,632. Sedangkan untuk yang tidak disukai yaitu F0 dengan nilai rata-rata sebesar 3,50 dan standar deviasinya 0,972. Terima kasih telah menyimak video dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.